إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik mimbar dan beliau mengatakan amin sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mengaminkan apa? Karena kita tahu di antara makna amin adalah Allahumma stajib. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah. Itulah arti amin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ketika aku menaiki mimbar, Jibril alaihissalam mendatangiku dan mengatakan kepadaku, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lah. Qul amin. Faqultu amin. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan dan dosanya tidak diampuni. Kata Jibril, katakanlah wahai Muhammad amin. Maka aku menjawab amin. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di antara orang-orang yang tentunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan semua ketaatan yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap puasa kita, salat kita, dan semua amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak merugi, yang tidak celaka, sebagaimana yang didoakan oleh Jibril alaihissalam. Anda bisa bayangkan makhluk paling mulia di kalangan para malaikat, pimpinan para malaikat, mendoakan hal yang demikian, dan yang mengaminkannya adalah makhluk sebaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti terkabul. Berkaitan dengan amin yang kedua dan yang ketiga, kata Jibril alaihissalam, syaqiya abdun adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang hamba, dia mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup, tapi tidak menyebabkannya masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena tidak berbakti. Bukan durhaka, karena tidak berbakti. Kemudian kata Jibril alaihissalam, katakanlah amin. Kemudian aku mengatakan amin.
diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecelakaan, kesengsaraan, kebinasaan untuk siapapun di antara kita yang mendapati kedua orang tua kita masih hidup atau salah satunya masih hidup dan mereka tidak menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak berbakti. Bukan durhaka, karena tidak berbakti. Durhaka tentunya azabnya lebih perih lagi. Dan yang ketiga, kata Jibril alaihissalam, syaqiya abdun dzukirta indahu walam yusallim alaik. Celakalah seorang hamba yang namamu disebutkan di hadapannya dan dia tidak bersalawat kepadamu. Katakan amin wahai Muhammad. Maka aku katakan amin, kata Nabi Muhammad SAW. Maka setiap kali disebutkan di hadapan anda nama Nabi kita Muhammad SAW persis seperti sekarang, maka bersalawatlah kepada beliau dengan berbagai macam salawat yang biasa kita kenal. Bisa panjang Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan tema kita yaitu istiqamah setelah Ramadan, disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Sufyan Ats-Tsaqafi. Kata beliau, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anha ba'dak." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan, artinya nasihat singkat padat tentang perkara Islam yang aku tidak bertanya kepada selain kamu, wahai Rasulullah SAW. Dan inilah di antara keutamaan dan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau disebutkan memiliki kelebihan jami' mani', berkata sangat singkat tapi bermakna sangat luas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Inilah nasihat Nabi Muhammad SAW pada sahabat yang mulia Sufyan Ats-Tsaqafi. Dan tentunya berlaku untuk semua kita kaum muslimin. Tanamkan ini di benak kita masing-masing. Nasihat singkat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, "Qul amantu billah." Katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomahlah. Tentunya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua konsekuensinya. Bukan cuma mengatakan saya beriman kepada Allah kemudian berbuat syirik. Saya beriman kepada Allah tapi kemudian maksiat terus. Tidak. Ada konsekuensi ketika kita semuanya mengatakan amantu billah. Tsumma istaqim, dan istiqomahlah. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menerangkan dalam Jami' Al-Ulum Wal-Hikam untuk hadis ini, kata beliau, al-istiqamah hiya suluku tariq al-mustaqim. Yang namanya istiqamah itu adalah menapaki as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Wa huwa ad-dinul qayyim, yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus adalah agama yang mulia ini, agama Islam yang lurus ini. Kata beliau melanjutkan, min ghairi i'wajaj atau min ghairi ta'wijin yumnatan wa yasrah. Tanpa belok ke kanan ke kiri, lurus. Beliau melanjutkan, wa yashmulu dzalika fi'lu kulli al-ma'murat wa tark kulli al-manhiyat. Dan ini mencakup semua perintah, mempraktekkan semua perintah, dan meninggalkan semua larangan. Itulah yang dimaksud dengan al-istiqamah. Persis seperti perkataan Imam Qatadah, salah seorang ahli tafsir dari kalangan yakni tabi'in, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Kata Imam Qatadah, istaqamu ala ta'atillah, mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna mudah untuk istiqamahan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, makna dari takwa itu sendiri. Dan dalam surah Al-Hijr ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala hingga datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut, kematian.
Artinya kita istiqomah ini, kita menjalankan ketaatan ini, kita bertakwa kepada Allah seperti ini, sebentar saja, hanya sampai mati saja. Dan mungkin sebagian di antara kita ada yang matinya cepat. Mungkin nanti sore, nanti malam, kita nggak tahu. Mungkin besok, mungkin pekan depan, sebentar lagi. Bersabarlah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya sebentar, 1 minggu lagi. Dan bersabarlah untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah karena banyak yang nikmat dan lezat sebentar, sebulan lagi. Kita tidak pernah tahu. Bersabarlah dalam menjalankan ketaatan karena ia berat. Bersabarlah dalam meninggalkan kemaksiatan karena godaannya luar biasa. Tapi cuma sebentar. Hanya sampai mati saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya seorang ketika mengharapkan dia meninggal di atas ketaatan kepada Allah, husnul khatimah, tentu dia membiasakan dirinya untuk taat. Karena seseorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Anda biasa menjalankan ketaatan, Anda biasa bertakwa kepada Allah, Anda istiqomah dalam Islam, insya Allah Anda atau semua kita akan meninggal di atas ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadha'il wa tammama makarimal akhlaq. Wa hadan nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan di antara amalan yang akan mengajarkan kita selalu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan puasa adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Dan hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia ikuti, dia barengi dengan berpuasa sunnah tentunya 6 hari di bulan Syawal. Bagus jika berurutan, tidak mengapa jika dilencang. Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kita masing-masing. Boleh dia digabung dengan niat Senin dan Kamis karena jenisnya sama, yaitu sama-sama sunnah, tapi jangan digabung dia dengan yang wajib. Seperti seorang puasa 6 hari di bulan Syawal, tapi sekalian bayar hutang qadha. Atau sekalian yakni melakukan kewajiban yang lain. Tidak boleh, karena jenisnya berbeda. Puasa qadha, puasa kafarah, puasa nazar, semuanya itu wajib, beda dengan puasa 6 hari di bulan Syawal atau Senin dan Kamis di mana ia sunnah. Ketika jenisnya berbeda, maka tidak bisa digabung. Wallahu a'lam bishawab. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kana kasyamid dahr, maka ia pahalanya sama seperti berpuasa layaknya 1 tahun lamanya. Subhanallah. Masih terbuka untuk kita 3 pekan ke depan, bahkan mungkin lebih. Maka berpuasalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga keistiqomahan ini. Toh kemudian puasa Ramadan belum berlalu terlalu lama, hawa puasa masih ada. Silakan jika Anda mampu untuk berurutan setiap hari, bagus. Jika kemudian Anda melakukannya bisa tapi lencang-lencang, tidak berurutan, no problem. Ingin menggabungnya dengan Senin dan Kamis, tidak masalah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi ingat, jangan tinggalkan puasa yang tentunya tidak banyak jumlahnya. Hanya 6 hari dan cuma datang 1 tahun sekali.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita selalu untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan semua ketaatan ini, dengan semua amal saleh yang kita lakukan ini, dengannya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman, "Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun." Dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Semoga dengan ketaatan yang kita lakukan, kita layak, berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلم يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.